أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ilmu pengetahuan atau ilmu sebagai suatu petunjuk dalam peradaban kehidupan umat manusia, maka ilmu itu pada prinsipnya adalah bukan milik kita, bukan milik kemakhlukan, tapi ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki hak prerogatif untuk menentukan kepada siapa ilmu itu diberikan. Dalam sejarah Islam, bahwa ilmu itu adalah bukan milik kita, itu terbukti mulai dari Nabi Adam hingga kepada nabi-nabi terakhir, bahkan kepada kita sekalian, kepada masyarakat secara umum, bahwa seringkali terjadi kita tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang lain, kendati pun kepada keluarga kita sebagai keluarga terdekat, kepada saudara-saudara kita, kepada ibu kita, kepada istri kita. Bahkan itu terjadi kepada Rasulullah SAW, di mana ketika itu menghadapi pamannya Abu Talib yang menjelang sakratul mautnya, sehingga turun ayat dikatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, tidaklah engkau sekali-sekali dapat memberikan petunjuk kepada orang yang sekalipun engkau kasihi, tapi akulah Allah yang memberikan petunjuk kepada orang yang mau diberi petunjuk." Bukti-bukti bahwa tidak mampunya manusia memberikan petunjuk kepada sesamanya manusia, itu pun juga terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam bagaimana menghadapi anaknya sendiri yang saling membunuh. Kemudian beberapa sejarah Islam juga mencatat bagaimana manusia satu membunuh dengan manusia yang lainnya. Bahkan sesama muslim pun juga bunuh-membunuh, memberikan petunjuk, itu tidak terjadi. Mengapa demikian? Oleh karena ilmu sebagai petunjuk adalah bukan kemampuan manusia. Lalu mengapa dikatakan bahwa ilmu itu adalah bukan milik manusia? Sebab di dalam sabda Rasulullah SAW ada satu pengertian. Rasulullah katakan bahwa ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu ilmu?" Lalu Rasulullah menjawab bahwa ilmu itu adalah cahaya nur yang memancar dari dalam kalbumu. Atau Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya atau nur. Kalau dikatakan itu nur, bahwa ilmu itu adalah nur, maka nur itu adalah sifat daripada zat Allah. Kalau kita hubungkan antara nur dengan sifat zat Allah yang orang pahami adalah sifat 20, yaitu bahwa nur itu adalah sifat yang tidak terpisahkan daripada zat Allah. Seperti apa nur itu sifatnya? Dalam sifat ma'ani daripada nur itu sendiri dikatakan dia kudrat, iradat, kudrat kehendak, kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu hayat, sama mendengar, basar melihat,
kalam. 7 sifat-sifat pokok itulah yang merupakan sifat-sifat daripada zat Allah yang tidak terlepas daripada zatnya. Berarti sifat ini adalah tak terpisahkan daripada zat Allah. Jadi esensi daripada nur itu kalau dikatakan seperti apa? Esensi daripada nur itu adalah terbukanya suatu tabir. Jadi sifat daripada nur itu, dengan sifat nur itu, maka segala sesuatu akan menjadi jelas, akan menjadi terang. Jadi kita harus melihat suatu gejala atau tanda atau sifat daripada nur itu ketika kita bisa memahami sesuatu. Dari memahami sesuatu melalui kehendak, memahami sesuatu dari ilmu, memahami sesuatu dari hayatnya, memahami sesuatu dari sifat samanya, memahami sesuatu dari basar dan kolamnya. Jadi pendek kata, kalau kita melihat filosofi daripada nur itu, kita bisa menganalogkan dengan suatu cahaya. Ketika cahaya itu muncul, maka kegelapan itu pun menjadi lenyap. Dan ketika itulah segala sesuatu akan kita pahami. Berarti nur itu adalah membukanya segala sesuatu, terbukanya segala sesuatu hingga kita dapat memahami secara hak, secara jelas. Itulah salah satu sifat daripada nur itu. Nah, adapun tentang tadi dikatakan bahwa nur itu yang memancar dari dalam, dari sifatnya, seperti kudrat, melalui kudratnya, melalui iradatnya, melalui ilmunya, melalui hayatnya, sama basar hingga qalamnya, itu adalah salah satu media perbuatan Allah, sifat perbuatan Allah, afal Allah. Nur itu memancar, karena tanpa nur itu qalam, haya, sama basar, kalam itu tidak akan terjadi. Nah, itulah sebabnya, karena sifat daripada nur ini yang merupakan salah satu unsur daripada ilmu adalah merupakan wilayah ketuhanan. Sampai-sampai Rasulullah sendiri tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya. Nah, itulah dikatakan bahwa ilmu itu adalah wilayah Allah, kompetensi Allah, hak prerogatif Allah kepada siapa yang mau diberikan petunjuk. Makanya di dalam Al-Quran, seperti di dalam surah Fatir ayat 28, itu dijelaskan bahwa, dikatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Kenapa dikatakan hanya ulama lah yang takut? Karena dengan ilmu bagi para ulama, segala sesuatu tentang kebaikan dan keburukan akan difahami. Sehingga dengan difahaminya sesuatu, maka hamba-hamba itu yang mendapatkan suatu pencerahan dengan nurnya, dengan ilmunya, tentulah tidak akan melakukan sesuatu kefasikan. Lagi pula kemudian di dalam surat Al-Baqarah 269, itu jelas-jelas Allah menganugerahkan al-hikmah, yang termasuk di dalamnya Al-Quran tentunya dengan sunnah, kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran tentang hikmah itu. Nah, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang berakal lah, orang-orang yang berilmu lah yang dapat menerima suatu hikmah dari Allah. Pertama, karena dengan akal itulah sehingga pemahaman itu diterima oleh manusia. Kemudian dikatakan tadi bahwa Allah menganugerahkan hikmah. Jadi antara hikmah ini, masuknya hikmah ini kepada manusia harus dengan suatu akal.
kata akal itulah disebut dengan. Dan surat Thaha ayat 114 Allah mengatakan, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Apa makna daripada ayat ini? Tentulah sangat jelas bahwa sesungguhnya yang mampu memberikan petunjuk, yang mampu memberikan suatu ilmu pengetahuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia hanyalah sebagai penyampai. Makanya tiap-tiap manusia itu hanya memiliki fungsi kerasulan. Fungsi kerasulan sebagaimana yang diberikan oleh Nabi dan Rasul. Sedangkan selain kepada Rasul, kita hanya sebatas menyampaikan tablik, suatu kebenaran, suatu petunjuk, sesuatu pemahaman kepada orang lain. Persoalan sampai tidaknya suatu pemahaman itu hak Allah. Karena kita tidak mampu sebagai manusia itu memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kita cintai. Contoh, andaikan pamannya ilmu itu adalah milik kita, maka ilmu itu tentu kita berikan kepada istri kita, anak kita, keluarga-keluarga yang terdekat kita, dan kepada orang-orang yang dekat, orang yang kita senangi. Tetapi di dalam kenyataannya itu tidak mungkin terjadi. Banyak seorang ulama-ulama di mana mereka memiliki anak yang bandel, yang nakal. Padahal sebagai orang tua, seandainya bahwa ilmu ini sebagai sesuatu yang bermateri, sebagai kekuasaannya dia bisa memindahkan sebagaimana bisa memindahkannya sesuatu, mewariskannya kepada sesuatu, maka ilmu itu pastilah dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Maka ilmu itu adalah bukan suatu, tidak memiliki suatu nilai kebendaan, tidak memiliki suatu nilai materialis, sama sekali tidak. Tapi itu adalah hak Allah. Kenapa? Karena kembali dikatakan tadi dalam konsep dasarnya bahwa ilmu itu adalah nur. Sedangkan nur itu adalah sifat cahaya dari Allah yang tiada lain bagian daripada sifat zatnya itu. Berarti kalau dia merupakan bagian daripada sifat daripada zat itu, maka ilmu itu adalah wilayah ketuhanan. Adalah wilayah pencipta, bukan wilayah kehalifah, bukan wilayah kemakhlukan atau wilayah kehambaan. Sama sekali tidak seperti itu. Jadi manusia hanya bisa berbuat untuk menyampaikan, bisa memahami. Dan untuk memahaminya tentu menggunakan sesuatu akal. Dan akal itu adalah sesungguhnya adalah tidak berada pada ruang-ruang pikiran. Akal itu adalah terletak di dalam hati manusia. Karena sesuai dengan maknanya bahwa seperti di dalam Al-Quran dikatakan, bukan matamu yang buta, tapi sesungguhnya yang buta adalah hatimu yang ada di dalam dada. Pengertian orang-orang yang buta di sini adalah orang-orang yang tidak memahami. Dan orang-orang yang tidak memahami di sini tentulah bukan dengan satu potensi daripada otak untuk memahami, tetapi itu adalah potensi kalbu. Kalau demikian halnya, bahwa yang dimaksudkan dengan berakal adalah hati, kalbu. Maka di dalam Al-Quran Allah ketika berbicara tentang kebenaran, apa yang kita lihat tentang yang satu hak, maka Allah menggunakan kata hati yang ada di dalam dadamu. Kadang Allah berbicara tentang qalbu, kadang dia berbicara tentang dalam pengertian fuad. Itulah. Jadi berakal itu adalah ilmu. Jadi suatu ilmu adalah
proses bentuk daripada insan jiwa rohani itu memahami sesuatu, itulah namanya ilmu. Jadi kandungan daripada ilmu adalah nur. Setelah dikatakan berakal, ketika ilmu sebagai nur itu melakukan aktivitasnya memahami sesuatu, itulah disebut dengan berakal. Jadi ilmu itu bisa dimaknai sebagai sesuatu sifat yang dibendakan. Aktivitasnya dikatakan berakal, sedangkan kandungannya adalah nur. Letaknya adalah di dalam qalbu, di dalam hati rohani kita. Itulah sebabnya, dan hati rohani di sini adalah wilayah ketuhanan, bukan wilayah manusia. Demikianlah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.